Ini adalah detail pembukaan tiap-tiap kegiatan di masa transisi ini. Jadi ini jadwal pembukaan masa transisi fase 1. Tempat dan kegiatan ini ada daftarnya. 11 sektor yang selama ini sudah diizinkan bisa beroperasi. Yang sekarang ditambahkan di masa transisi ini ada beberapa. Pertama, kalau kita lihat di sini, tempat dan kegiatan ibadah. Kegiatan keagamaan sudah bisa dimulai pada pekan pertama. Ini adalah pekan pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, saya besarkan sedikit supaya bisa lebih terlihat. Ini ada 4 pekan. Pekan pertama Juni, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Ada hari kerja, Senin sampai Jumat. Lalu ada hari akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Kita membagi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan urutan pengendalian pergerakan penduduk. Jadi kalau kita lihat, mulai besok, kegiatan beribadah sudah bisa mulai dilakukan. Jadi, masjid, musola, kemudian gereja, vihara, pura, kemudian kelenteng, semua sudah mulai bisa membuka, tapi hanya untuk kegiatan rutin. Nanti saya akan jelaskan detailnya. Mulainya besok. Dan harus mengikuti prinsip protokol kesehatan. Ini untuk rumah ibadah, saya perlu sampaikan bahwa nomor 1, jumlah peserta kegiatan ibadah maksimal 50%. Jadi bila ruangan, maka dalam ruangan itu maksimal 50%. Kalau kapasitasnya 200, maka hanya boleh 100. Lalu yang kedua, harus ada jarak aman 1 meter antar orang, sehingga tidak terjadi potensi interaksi. Lalu sebelum kegiatan dimulai dan sesudah kegiatan dimulai, harus ada proses pembersihan di tempat itu menggunakan disinfektan. Dan ini hanya untuk digunakan kegiatan ibadah rutin. Di luar kegiatan ibadah rutin, maka rumah ibadah harus ditutup dulu. Tidak dibuka sepanjang waktu. Jadi misalnya dibuka 1 jam sebelumnya dan ditutup 1 jam sesudahnya. Sesudah itu masih ditutup. Ini untuk menghindari potensi-potensi penularan. Lalu khusus bagi masjid dan musola, ini ada ketentuan bahwa tidak menggunakan karpet atau permadani, dan setiap jamaah harus membawa sajadah sendiri atau alat sholat sendiri. Dan ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi potensi penularan. Begitu juga dengan penitipan alas kaki. Alas kaki harus dibawa sendiri, karena itu siapkan tas untuk membawa alas kaki masuk ke dalam dan disimpan sendiri. Ini sama seperti bagi yang pernah merasakan berada di Makkah, Madinah, semua masjid di sana. Ketika Anda masuk, maka sandal dibawa sendiri. Tempat meletakkan sandal, tempat menitipkan sepatu adalah tempat potensi berdesak-desakan. Padahal ini yang harus dihindari. Lalu di luar itu prinsip 1 meter jarak harus dijaga dengan baik.